Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada satu pertanyaan besar yang menghantui semua orang di seluruh dunia. Pertanyaan yang begitu mengerikan, jawabannya harus ditemukan biar hal yang sama nggak terjadi lagi. Pertanyaannya tuh simpel, tapi jawabannya, wah nggak bisa cuma, oh mereka itu orang jahat. Dunia butuh banget sebuah teori, sebuah kerangka psikologis buat ngerti dari mana datangnya kejahatan yang nggak terbayangkan itu. Dan yang paling penting, yaitu tadi, supaya tragedi semacam ini nggak akan pernah terulang lagi. Terus, gimana dong para ilmuwan menjawab tantangan sebesar ini? Upaya series pertama muncul di tahun 1950 dalam sebuah buku yang penting banget judulnya The Authoritarian Personality atau kepribadian otoriter. Nah, teori yang dikembangkan oleh Theodor Adorno dan kawan-kawan ini, mereka menawarkan sebuah penjelasan yang kesannya kuat dan waktu itu ya, kelihatan sangat meyakinkan. Intinya, mereka bilang fasisme itu punya akar psikologis yang jelas. Nah, ini dia nih bagian paling pentingnya. Menurut teori ini, jadi fasis itu bukan pilihan politik loh, tapi lebih ke ciri kepribadian yang udah mendarah daging, sesuatu yang dibentuk sejak kecil di lingkungan keluarga. Jadi, alur pikirnya tuh begini. Anak yang dibesarkan dengan cara yang keras dan penuh hukuman bakal punya rasa takut dan benci sama orang tuanya. Tapi kan anak nggak bisa dong ngelawan orang tua secara langsung, jadi emosi itu ditekan, dipendam, terus dialihkan ke target yang lebih aman. Siapa? Ya, kelompok minoritas atau orang luar. Akhirnya, jadilah seseorang yang patuh buta sama pemimpin yang kuat, tapi di saat yang sama agresif banget sama mereka yang dianggap lemah. Dan ternyata, penjelasan ini cepet banget jadi populer. Pengaruhnya tuh sampai kemana-mana, jauh di luar dunia akademis. Jadi kita pasti bertanya-tanya, kenapa ya teori ini kok bisa diterima banget sama banyak orang waktu itu? Ada 3 alasan utama kenapa teori ini begitu laku. Pertama, teori ini tuh bikin nyaman secara moral. Gampang aja kan bilang, oh itu bukan kita, itu mereka yang kepribadiannya beda, yang rusak. Kedua, teori ini punya bungkus ilmiah. Mereka bikin kuesioner yang disebut skala F buat ngukur kecenderungan fasis seseorang. Keren kan kedengarannya? Ketiga, teori ini pas banget sama suasana politik perang dingin yang anti sama semua yang berbau totalitarianisme. Tapi ya gitu deh, penjelasan yang kelihatannya rapih ini ternyata nggak sesempurna itu. Mulai tahun 1960-an, para peneliti mulai menemukan banyak banget masalah di dasar teori ini. Fondasinya mulai goyah. Dan ternyata, masalah utamanya itu bukan cuma di kesimpulannya, tapi justru di alat yang mereka pakai buat sampai ke kesimpulan itu. Skala F itu sendiri, desainnya udah bias dari awal. Jadi kalau Anda setuju sama pernyataan kayak kepatuhan dan hormat pada otoritas itu penting banget, nilai Anda bakal tinggi. Artinya apa? Ya artinya skala ini cuma bisa nangkep orang-orang yang otoriter di kalangan konservatif atau sayap kanan, tapi sama sekali buta, nggak bisa lihat kalau ada kecenderungan yang sama di kalangan kiri. Masalahnya makin dalam lagi. Penelitian selanjutnya nunjukin kalau sikap otoriter itu nggak permanen, nggak kayak kepribadian yang dipahat di batu. Sikap ini lebih kayak kondisi yang bisa berubah-ubah, tergantung situasi di luar. Jadi ini bukan bongkahan es yang padat, tapi lebih kayak air yang bentuknya bisa berubah-ubah. Dan inilah yang jadi pukulan telak buat teori ini. Kemungkinan besar mereka salah total soal sebab akibatnya. Benar-benar kebalik. Coba kita ingat lagi, teori awalnya kan bilang kalau tipe kepribadian tertentu bakal otomatis tertarik sama ideologi fasis. Kepribadian dulu, baru ideologi. Nah, sekarang kita lihat gimana pemahaman modern membalikan itu semua. Hari ini kita tahu bahwa situasi yang mengancam, misalnya krisis ekonomi, ancaman keamanan, atau perubahan sosial yang bikin cemas, justru bisa membuat siapa saja jadi lebih gampang menerima ide-ide otoriter. Jadi akarnya bukan kepribadian yang bermasalah, tapi situasi yang bikin orang butuh keteraturan dan pemimpin yang kuat. Oke, jadi teorinya udah terbukti salah secara ilmiah. Terus, apa gunanya sekarang? Apa kita buang aja gitu ke tong sampah sejarah? Tunggu dulu. Sisi buruknya atau dosanya adalah teori ini menyederhanakan masalah yang super kompleks soal ekonomi, politik, sejarah, jadi seolah-olah cuma salah individu aja. Ini ngasih kita rasa aman yang palsu. Tapi di sisi lain, jasanya juga besar. Teori inilah yang pertama kali kasih kita peringatan keras soal hubungan bahaya antara kepatuhan buta dan agresi. Ya kasih tahu kita kalau kecenderungan ini sebenarnya ada dalam diri kita semua. Tinggal nunggu situasi yang tepat aja buat muncul. Jadi, kita nggak seharusnya lihat teori ini sebagai sebuah kesalahan yang harus dilupakan. Justru sebaliknya, ini kayak teks peringatan yang harus kita baca ulang. Ini ngingetin kita betapa pentingnya untuk selalu mempertanyakan asumsi kita dan gimana ilmu pengetahuan yang kelihatannya bagus pun bisa aja menyembunyikan bias di dalamnya.
Dan ini nih yang jadi pertanyaan buat kita semua di akhir. Waktu kita lihat dunia sekarang yang penuh perpecahan dan konflik, seberapa sering sih kita refleks nyalahin kepribadian kelompok lain daripada mencoba ngerti situasi dan tekanan yang membentuk cara pandang mereka? Mungkin, pelajaran dari teori yang salah ini justru jadi lebih relevan hari ini daripada kapanpun sebelumnya.